Escape from Pretoria merupakan sebuah film yang disutradari oleh Francis Annan. Film ini menceritakan sebuah kisah nyata yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama, karya Tim Jenkins. Dalam film Escape from Pretoria ini, Tim Jenkins yang diperankan oleh Daniel Radcliffe dan Stephen Lee yang diperankan oleh Weber adalah dua orang pemuda ras kulit putih yang mendukung partai ANC di era apartheid 1979 di Afrika Selatan. Mereka ditangkap polisi dan menjadikan tahanan politik di negara tersebut. Tim Jenkins didakwa 12 tahun penjara sedangkan Stephen Lee didakwa 8 tahun penjara. Mereka didakwa karena aksi bom poster yang mereka lakukan di tempat-tempat umum. Aksi itu adalah upaya untuk membagikan selebaran yang isinya menentang politik apartheid, politik yang mendiskriminasikan ras kulit hitam di Afrika. Setelah persidangan, Stephen Lee pertama kali mencoba kabur lewat jendela dengan tangan masih diborgol. Ya tentu, aksinya sia-sia. Kemudian mereka dibawa ke penjara tahanan politik dengan keamanan super ketat yang bernama Pretoria. Di hari pertama, tim sudah berusaha memikirkan bagaimana cara untuk melarikan diri. Dan saat sarapan, tim bertemu dengan Dennis. Perlu diketahui Dennis di sini adalah tahanan yang dihormati dan dituakan, yang didakwa atas rencana dan pergerakan kudeta di negara tersebut. Dan Dennis di sini juga berstatus seorang bangsawan. Kemudian Dennis menceritakan bagaimana di penjara tersebut keadaan, lingkungan, penjagaannya. Saat Dennis mendengar tim dan Stephen merencanakan pelarian, Dennis sangat ragu dikarenakan pertimbangan yang sangat super ketat di penjara tersebut. Setelah Dennis pergi, datanglah Leonard, berkebangsaan Prancis yang mempunyai tujuan sama untuk melarikan diri dan menyatakan untuk bergabung dengan tim dan Stephen jika mempunyai rencana untuk melarikan diri. Sampai dengan hari ke-23, tim masih belum dapat menemukan cara bagaimana untuk bisa melarikan diri dari penjara tersebut. Sampai suatu malam, tim mendapatkan ide untuk mengukur lubang kunci pintu selnya. Dengan menggunakan pensil dan selembar kertas, tim mulai mengukurnya. Esok hari, tim bertemu dengan Stephen dan Leonard di kamar mandi. Mandi tentunya ya. Dan menjelaskan caranya untuk melarikan diri dengan cara membuat kunci yang terbuat dari kayu. Leonard sedikit ragu akan ide tersebut. Karena menurut Leonard, kayu itu akan mudah patah. Namun di sini tim meyakinkan bahwa jika kayu tersebut dibuat berlawanan dari ulirnya, maka kayu tersebut akan kuat dan tidak mudah patah. Dan kayu tersebut akan tim dapatkan dari bengkel kerja para tahanan. Dan di saat sarapan, Leonard sengaja menjatuhkan makanannya agar penjaga yang membawa kunci sel tersebut datang menghampirinya, sehingga tim bisa memperhatikan dan mengamati kunci tersebut. Sampai hari ke-74, tim baru selesai mengamati dan membuat sketsa kunci tersebut. Dan mulailah tim membuat kunci di bengkel penjara. Dan mulailah tim membuat kunci di bengkel penjara yang dibantu oleh Stephen. Namun, di hari pertama membuat kunci, penjaga curiga dan melakukan pengecekan terhadap botol minum tim yang dimana isinya terdapat sepotong kayu, lem, dan alat ukir untuk membuat kunci. Namun di sini pintar, tim menggunakan kain untuk menyumbat botol tersebut agar tidak mudah jatuh saat dituangkan. Kemudian di malam hari tim berusaha menyelesaikan pembuatan kunci dan akhirnya kunci tersebut selesai. Saat dicoba membuka pintu, ya betul, pintunya berhasil terbuka. Namun ternyata ada dua pintu di satu sel tersebut, dan di mana pintu kedua harus dibuka dari luar sel. Tim Stephen dan Leonard di pagi hari membicarakan
keberhasilan tersebut. Dan mereka optimis bisa membuka kunci yang keduanya. Kemudian di hari ke-100, tim mencoba membuka kunci sel kedua dari luar saat mereka bersih-bersih. Dan Leonard sendiri bertugas mengawasi di lorong. Namun di luar dugaan, saat kunci dicoba dan akan ditutup kembali, kunci tersebut patah. Dan penjaga pun datang. Di sore hari, penjaga datang untuk mengunci semua sel, termasuk sel tim. Si tim ini gelisah dikarenakan potongan kayu masih terdapat di dalam lubang kunci tersebut. Namun di sini beruntung, penjaga tidak menghiraukan hal tersebut dan akhirnya penjaga tersebut mengunci sel tim. Berlanjut di hari 142, tim Stephen dan Leonard memikirkan bagaimana cara membuka kunci kedua dari luar. Akhirnya Stephen mendapatkan ide menggunakan tongkat sapu yang dimodifikasi tentunya. Saat tim mencoba di malam hari, ternyata ide Stephen berhasil. Namun, lagi-lagi si tim ini sangat tidak hati-hati dan menjatuhkan kunci tersebut saat mencobanya. Banyak adegan yang memang membuat film ini sedikit tegang ya guys. Namun masalah tersebut dapat diselesaikan oleh tim. Keesokan harinya, tim dan Stephen mengubur kunci di taman di lapangan penjara. Dan petugas penjaga menaruh curiga, namun penjaga tidak dapat membuktikan bahwa tim membuat salah. Di sini juga Dennis memberikan nasihat agar tim mengurungkan niatnya dikarenakan membahayakan nyawa. Siang hari sebelum rencana pelarian dilakukan oleh tim Stephen dan Leonard, mereka mengajak Dennis dan teman-temannya untuk bersama-sama melarikan diri. Namun Dennis dan teman-temannya tetap menolak. Setelah obrolan itu selesai, datanglah petugas yang kembali mencurigai tim dan berusaha menggeledah sel milik tim. Namun si tim ini selalu dilindungi Dewi Fortuna dan penjaga itu pergi tanpa mendapatkan bukti apapun. Di malam hari, tim Stephen dan Leonard memulai aksi pelariannya. Dimulai dengan tim membuka pintu selnya sendiri, kemudian membuka pintu selnya Stephen dan melewati sel Dennis. Di sini tim masih berusaha mengajak Dennis, namun Dennis hanya mendoakan tim. Kemudian tim membuka pintu sel Leonard dan mereka bertiga mengambil pakaian sudah mereka siapkan sebelumnya. Saat mereka menuruni tangga, mereka bersembunyi di lemari. Ternyata penjaga tersebut akan menaruh penyedot kamar mandi di lemari tersebut. Beruntung lagi, Dennis memanggil penjaga tersebut. Setelah penjaga naik ke lantai atas, mereka mulai membuka lorong di lantai satu persatu. Di pintu terakhir mereka tidak dapat membuka pintu dikarenakan kunci yang sudah tim buat tidak ada yang cocok. Leonard emosi. Kemudian tim dan Stephen mengajak kembali dan mengurungkan niatnya lari malam. Namun di sini Leonard menolak dan ingin tetap meneruskan. Dan akhirnya Leonard berusaha memukul pintu berulang kali hingga pinggiran pintu terbuka. Kemudian Stephen meneruskan menggunakan obeng untuk membuat celah di pintu tersebut. Dan akhirnya pintu tersebut terbuka. Ya, akhirnya mereka berjalan keluar, menaiki taksi dan mereka berhasil melarikan diri. Tamat.